kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa tetap muka lagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kita sebelum dimulai, silakan yang mau mimpin doa dulu terlebih dahulu. Siapa? Dipimpin oleh salah seorang. Siapa yang mau mimpin doa? Coba. Ada yang mau mimpin doa? Enggak? Ada yang mau mimpin doa? Tidak? Nisa, silakan pimpin doa dulu, Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakanlah daku kepahaman. Jadi selain daripada ilmu yang diberikan, yang ditambahkan, juga karuniakan juga kepahaman. Ya, jadi paham akan ilmu yang diberikan. Sebelum dimulai, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Ya, oke. Nah, sebelum nyanyi Indonesia Raya dulu, pastikan suaranya dibuka dulu jangan di mute. Indonesia. Hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak ya. Lihat rekan-rekannya ada yang nggak hadir nggak di kelas ini? Halo, cek apakah hadir semua? Karena kita belajarnya dalam keadaan pandemi semacam ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan 5M ya. Kalau awal-awal itu 3M, sekarang sudah 5M. Apa? Mencuci tangan dengan air yang mengalir gitu ya, pakai sabun dengan air yang mengalir. Jangan nyuci tangan di kubangan, di ember yang tidak mengalir, atau hukumannya balik lagi ke tangan kita. Terusnya juga memakai masker ya, dan menjaga jarak. Nah, kemana-mana harus memakai masker gitu ya. Kalau mau bepergian, misalkan tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama nih, kalian harus bisa merinci bahan dan alat mewarnai patung. Karena kita membuat patung Nusantara, sebelumnya kan di pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat patung Nusantara dari bahan gips. Nah, hari ini kita akan mewarnainya gitu. Dengan cara sebelum mewarnai, kalian juga harus bisa merinci alat dan bahan membuat Coba perhatikan keempat gambar ini ya. Ini gambar A, gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Nah, terus dan yang ini adalah gambar yang keempat. Nah, dari keempat gambar ini, coba apa yang kalian lihat dari keempat gambar ini? Gambar apa di sana? Gambar patung. Nah, ya, dari gambar patung, coba bandingkan. Dari setiap gambar ini kan ada 4 gambar patung di sini ya. Ada 4 gambar patung. Dari satu gambar ini, misalkan gambar A ini patungnya sama atau beda? Beda. Makanya masa ini yang gambar yang A ini patungnya sama tidak? Tidak. Sama. Sama ya. Sama ya. Jadi kecuali dari keempat gambar ini. Kalau keempat gambar ini jelas patungnya beda. Tapi dari satu gambar ini patungnya sama gitu ya. Nah, gitu. Nah, cuma yang membedakannya apa? Gambar A, B, C, D ini warna. Yang satu warna, yang satunya enggak, Pak. Yang satunya berwarna, yang satunya tidak. Yang satunya berwarna, yang satunya tidak gitu ya. Nah. Jadi lebih cantikan mana tuh? Lebih bagus yang mana? Apakah yang berwarna?
yang diwarna. Jadi kalau sudah diwarnai itu akan lebih bagus gitu ya. Nah, nanti juga kalian akan membuat itu. Nah, sebelum itu, sebelum mewarnai patung, coba simak dulu nih video berikut ini. Bahan pengecatan patung. Nah, ini bahan-bahannya yaitu berupa cat akrilik ya, ditambah dengan air. Air itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengencerkan cat. Jadi setelah dituangkan cat itu ditambah dengan air secukupnya supaya lebih encer. Kemudian ini adalah cat minyak. Nah, selain cat akrilik juga bisa menggunakan cat minyak. Kemudian cat minyak ini juga ada campurannya yaitu berupa thinner. Ini fungsinya juga sama dengan air. Fungsinya yaitu mencampurkan. Nah, itu adalah cara mengecat patung Nusantara gitu ya. Bisa dipahami nggak barusan? Jadi untuk mengecat patung Nusantara itu bahan yang dibutuhkannya apa saja barusan? Cat itu ada dua, ada cat cat akrilik sama cat minyak. Berikutnya, nah sekalian, nah nanti kalau patungnya sudah dicat, nah, kalian harus apa nih? Harus membungkus patung. Nah, jadi kalau sudah dicat, patungnya harus dibungkus. Jadi supaya rapi, patungnya itu harus dibungkus. Kenapa? Karena supaya rapi, nah semacam ini. Nah untuk cara membungkusnya, kalian bisa lihat dulu video berikutnya. Nah, itu yang barusan itu cara membungkus patung Nusantara ya. Jadi barusan apa saja alat yang digunakan dalam membungkus patung barusan dari video tersebut? Plastik. Plastik, terus apa lagi? Apa lagi? Nah, ini ada ya plastik, pita, gunting, lakban, Pak. Lakban, gunting. Nanti kalau sudah dibungkus, kalian harus berbagi dengan teman karena saling memberi itu indah gitu ya. Cuma dalam berbagi itu, kalau kita berbagi ke orang lain itu jangan asal-asalan, jadi harus dipak dengan baik gitu ya, harus dibungkus dengan rapi. Jadi tergantung kita apa yang kita beri ke orang lain baik, nah kembalinya ke kita lagi, kita juga akan menerima yang baik juga itu balasannya ya. Saling memberi itu adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi salah satunya memberi ke orang lain itu kan contoh pengamalan sila berapa coba? Pancasila itu ada berapa sila? Ada berapa sila? 5. Ada 5. Yang pertama apa? 5. Tuhan yang Maha Esa. 2. Nah, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, coba lihat di video berikut, di gambar berikut ini. Nah, ini ada apa ini? Sedang apa itu? Naik sepeda. Naik sepeda. Dengan teman ya. Akur tidak, berantem tidak? Tidak, ya main bareng kan ya, saling akur gitu kan. Ini sedang apa? Membersihkan rumah ya. Nah, di lingkungan rumah kalau ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan seperti saling tolong menolong antara sesama. Ketiga, persatuan Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain,
Tadi kan ada contoh-contoh penerapan sila Pancasila ya, dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, permusyawaratan, kerakyatan gitu kan ya. Kira-kira apa lagi ya contoh-contoh sikap penerapan nilai Pancasila? Tahu nggak? Kira-kira apa? Kalau ketuhanan yang Maha Esa, contoh sikapnya apa? Saling menghargai satu sama lain. Beda agama. Saling menghargai satu sama lain yang berbeda agama, pintar ya. Do it and identify it. Do it itu lakukan dan identifikasi. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, kalian harus mewarnai patung. Nah, tentukan dulu sebelum mewarnai patung bahan dan alatnya apa. Terus waktunya bagaimana? Gambarnya ada tidak di Bapak, di kalian ada nggak? Apa? Ada ya? Nah, itu yang harus dilakukan. Terus identify it. Identify it itu adalah identifikasi. Jadi kalian lihat nih identifikasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari selain daripada contoh yang tadi gitu. Baik di rumah, ya, baik di rumah, di sekolah. Nah, apa tuh kalau di sekolah? Ya, terus di lingkungan sekitar, gitu. Di lingkungan sekitar. Tadi kan di lingkungan sekitar contoh penerapan nilai Pancasila-nya bergotong royong. Silakan, ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Ada yang ditanyakan tidak? Enggak, Pak. Nah, jadi setelah beres ini kalian silakan ngambil LKPD-nya, terus format soal formatifnya ya, kita ngumpul bareng nanti mewarnai patung ya. Nah, jadi pembelajaran luringnya nanti ada mewarnai patung, terus membungkus, menuliskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mempresentasikannya. Nah, nanti sama Bapak akan dibimbing, dipantau juga dan dinilai juga gitu ya.
akan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku tak dewasa, membiarkan tersenyum bahagia.
saksikan. Jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi guruku tersayang, siap mengejar cita-cita. Dengarlah berbunyi, kawan segera berlari. Siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, tinggal hanya dengar lagi. Semua pun tersorak dengan riang. Tenang, riang, masa depan kan datang. Capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Dengarlah lonceng berbunyi, kawan segera berlari. Siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, tinggal lanjut dengar lagi. Semua pun bersorak dengan riang. Senang, riang, masa depan akan datang. Capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku tak dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Nah, anak-anakku sekalian, jadi pada pembelajaran hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama tadi belajar apa? Membahas tentang apa? Patung. Mewarnai. Mewarnai patung. Setelah mewarnai, terus dibungkus. Setelah dibungkus, gimanain? Bertukar gitu ya. Tukar patung, dan yang terakhir mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila, mempresentasikannya. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran ini yang pertama mewarnai patung, yaitu caranya silakan campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air atau thinner. Kalau cat akrilik dengan air, kalau cat minyak dengan thinner secukupnya ya. Terus aduk dalam palet, palet itu wadah. Terus pastikan patungnya kering terlebih dahulu. Jadi sebelum dicat, patungnya harus kering dulu. Terus warnai juga dengan apa? Warnai dengan apa? Dengan warna yang kalian suka. Yang terakhir ini kita belajar juga mengenai makna nilai-nilai Pancasila. Yaitu apa itu Pancasila? Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Republik Indonesia yang mengandung arti bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk pertemuan sekarang, nah dicukupkan sekian dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan jangan lupa sebelum diakhiri silakan baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin baca doa nih sebelum di akhir tadi? Ya, kita baca dulu doanya bareng-bareng ya. Kita ucapkan hamdalah bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu ya. Saat ini jaga kesehatan ya. Salam juga untuk orang tua kalian di rumah ya. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, termasuk juga dengan orang tua kalian di rumah ya. Titip salam juga ya buat orang tua kalian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.